Ya, kawan-kawan sekalian, terutama yang di lingkaran PPWI ya, saya mau menanggapi rilis yang terakhir dari LQ Law Firm itu. Ya, tulisannya itu kan menanggapi rilis yang dari saya sebagai Ketua Umum PPWI dalam kerangka membela anggota saya dan saat ini adalah pengurus PPWI, yaitu Natalia Rusli. Jadi saya lihat kan ada rilis baru dari LQ ya, yang mengatasnamakan siapa itu humasnya yang namanya Bambang Hartono ya. Ya, setahu saya kan beberapa waktu yang lalu humas dari LQ itu bukan Bambang Hartono ya, tapi entah siapa itu, Juki atau Juki siapa itu ya. Sekarang lain lagi, namanya Bambang Hartono. Nanti memang perlu diklarifikasi oleh teman-teman. Siapa Bambang Hartono itu? Apakah memang ada orangnya? Sebab yang lalu saja itu kan nggak pernah muncul orangnya, nggak pernah lihat fotonya. Ya, nggak pernah kelihatan. Kalau saya kan jelas, foto saya pampang, nama saya pampang. Ya, segala identitas saya pampangkan kepada kalian semua. Tapi untuk LQ itu siapa yang namanya Bambang itu dan yang terdahulu itu siapa namanya saya nggak menghafal nama-nama orang yang nggak jelas itu. Ya, sebab saya dapat informasi bahwa itu hanya nama-nama fiktif aja yang sebenarnya yang buat press release itu si Alvin Lim dari dalam penjara itu. Nah, tapi terserahlah mau apapun seperti apa yang mereka lakukan terserah. Dan saya tidak dalam kapasitas untuk mengkritisi ataupun apalagi menyerang LQ ya, bukan. Saya justru mengkritisi kawan-kawan saya sendiri, orang-orang media itu sendiri ya. Dan saya berharap media-media itu menyadari lah posisi mereka seperti apa dan apa yang harus mereka lakukan. Gitu. Ya, saya sudah sampaikan juga di awal bahwa terserah hak kalian untuk menayangkan, memberitakan apapun. Ya, saya tidak mau melarang. Namun tentu saja saya harus mengkritisi apabila penayangan berita yang kalian lakukan itu tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan fakta hukum terutama dan kenyataan di lapangan gitu ya. Apalagi bicara soal keputusan pengadilan, tentu itu jauh sekali lah dari apa yang sebenarnya terjadi yang Anda beritakan itu. Karena memang hanya menayangkan tulisan orang lain yang sebenarnya bukan wartawan ya, bukan media, bukan penulis profesional yang harus mengikuti aturan-aturan jurnalisme, gitu ya. Jadi saya tidak dalam kapasitas untuk berhadapan dengan LQ Indonesia, tapi dengan teman-teman media, terutama media-media yang dibina oleh PPWI selama ini. Nah, jadi saya ingin menanggapinya. Yang pertama adalah terkait dengan tadi sudah disampaikan, saya tidak berhadapan dengan LQ, tapi saya justru mengkritisi kawan-kawan media. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu terkait dengan bahwasanya saya menggunakan kata teman-teman itu sebagai pelacur ya, pelacur media, pelacur jurnalisme atau PSK-nya LQ Law Firm itu. Nah, kemudian dia menanggapi bahwa saya ini sebagai pembina beberapa kawan-kawan media yang tergabung dalam PPWI, berarti saya ini Germo. Ya, itu benar sekali, memang. Betul. Kalau itu penilaian LQ Indonesia bahwa saya akhirnya dipandang sebagai Germo. Nah, saya berharap kawan-kawan yang tergabung dalam PPWI itu menyadari bahwa akhirnya publik akan menilai saya sebagai Germo gitu, sebagai pembina PSK. Nah, jadi kalian kan bernaung di bawah PPWI, kemudian menjadi Germo, menjadi pelacur gitu, menjadi PSK untuk memuaskan nafsu birahi, nafsu libidonya si oknum-oknum itu, ya. Jadi apa kalian tidak malu gitu ya? Ya, saya malu, ya. Tapi saya akan tanggungkan rasa malu ini gitu. Makanya saya harus bersuara keras
untuk menyingkirkan orang-orang yang menjadi PSK gitu. Ya, PSK bagi orang-orang tertentu. Jangan berada di dalam PPWI gitu. Ya, makanya saya katakan bahwa kalian itu seperti ya anjing yang dungu gitu kan. Anjing kurap yang tidak tahu diri gitu. Udah datang dan belajar banyak di PPWI gitu. Kemudian setelah kalian bisa berdiri sendiri dan bisa lepas gitu, kalian justru menjadi pelacur gitu. Jadi PSK melacurkan jurnalisme. Itu saya tidak pernah mengajarkan seperti itu. Dan kalau kalian melakukan itu, ya tentu saja itu memalukan dan harus disingkirkan dari tubuh PPWI. Tidak boleh ada di sini dan tidak boleh ada di dalam lingkaran jurnalisme Indonesia. Ya, jadi saya punya tugas dan tanggung jawab untuk membersihkan PPWI dari para pelacur-pelacur itu, sehingga saya tidak dicap sebagai orang yang membina pelacur. Nah, itu bukan tipe saya itu. Kalau akhirnya orang memandang saya seperti itu, ya karena kelakuan media-media itu. Ya antara lain itu Kasuari TV, ada lagi itu yang di Serang itu, termasuk itu yang di Rangkas Bitung itu. Tolong ya kawan-kawan ya. Sekarang orang-orang mencap saya sebagai Germo gitu, karena membina kalian sebagai pelacur-pelacur jurnalisme. Tolong itu diperhatikan baik-baik. Jangan sampai jadi pelacur di dalam dan menjadi bagian dari PPWI. Harus keluar. Jadi saya berharap betul ya. Ini adalah kali terakhir saya memberikan peringatan pada kalian. Mungkin yang pertama yang terakhir untuk memperingati kalian. Jangan jadi pelacur jurnalisme. Jangan jadikan media kalian itu sebagai wadah untuk menampung libido dan sperma dari orang-orang yang sedang ngocak itu, sedang masturbasi untuk memuaskan hawa nafsu mereka, menyerang kawannya sendiri, menyerang sesama lawyernya sendiri. Ya. Jadi kalian sadar diri bahwa kalian itu dimanfaatkan, hanya dikasih dengan uang 2 juta per bulan. Kemudian media kalian digunakan untuk menampung sperma busuk dari para pengocok-pengocok itu. Ya berhentilah. Jangan lagi tampung menganga mulut kalian itu untuk menampung libido-libido mereka. Kemudian Anda telan mentah-mentah. Masukkan dalam pikiran kalian. Dan akhirnya kalian percaya dengan omongan mereka itu. Yang pertama ya, saya dicap sebagai Germo. Dan saya anggap itu benar. Akhirnya publik akan menganggap saya di Germo. Karena membina kalian-kalian yang akhirnya sekarang jadi pelacur dan PSK. Karena untuk menahan menahan lapar sedikit aja kalian nggak sanggup. Ya. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, kalaupun ya kemarin ada pertemuan PPWI dengan siapa itu Raja Sabta Oktohari, itu dalam kapasitas apa? Saya bukan hanya ketemu dia, saya ketemu dengan banyak orang. Saya ke lapas-lapas, saya ke Kopassus, saya ketemu dengan Ketua MPR. Ya, apa ada kepentingannya? Kepentingannya apa di situ? Bukan untuk cari uang, tapi kita silaturahmi dan membina kerjasama. Kerjasama itu bukan kerjasama uang ya. Bukan seperti kalian. Kalau kerjasama berarti ada uangnya. Kemudian kalian tampung itu. Muntahan orang-orang yang sedang birahi itu. Ya. Bukan itu. Saya menjalin kerjasama itu untuk membuka semua ruang-ruang kerjasama. Agar kalian-kalian yang di bawah itu ya bisa lebih lancar gitu dalam berkegiatan. Orang lihat pengurus pusat bekerja sama dengan Komite Olahraga Indonesia, gitu, Olimpiade Indonesia, bekerja sama dengan MPR, bekerja sama dengan Kopassus, bekerja sama dengan lapas-lapas, bekerja sama dengan yang lain-lain lagi nanti. Ya, itu dalam kerjasama pun dengan kementerian-kementerian kita kerjasamanya adalah kemitraan. Ada yang kita kerjakan, ada yang kita lakukan
kegiatan-kegiatan bersama. Ya itu apa? Pelatihan-pelatihan. Sudah saya sampaikan dalam setiap tulisan itu, pelatihan-pelatihan jurnalistik. Ya, seminar-seminar. Ya, kita juga melakukan kegiatan publikasi dari hasil-hasil liputan mereka masing-masing di internal mereka. Dan tidak ada uangnya. Saya tidak menerima sepersen pun uang dari setiap kegiatan-kegiatan atau kemitraan dengan pihak-pihak itu. Nggak ada itu. Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan diklat jurnalistik, memang iya. Di situ ada biaya nginap saya di situ bersama-sama dengan peserta. Menginap, makan bersama, makan siang bersama di situ. Dan itu ya memang dalam kerja sama, bukan ada uang, makanya saya publikasikan segala kegiatan-kegigiatan atau rilis dari mereka. Nggak ada kayak gitu tuh. Bukan itu tuh. Jiwa jurnalisme itu bukan itu. Dia harus mempublikasikan apa yang menjadi fakta dan kebenaran di lapangan, yang dia lihat, yang dia dengar, dan dia rasakan, dan dia yakini bahwa itu sesuai dengan tuntutan hati nurani dia dan masyarakat. Bukan seperti kalian. Apa saja yang dimuntahkan oleh Alvin Lim itu kalian tampung dan kalian telan, terus kalian publikasikan. Padahal itu tidak benar sama sekali. Ya. Jadi kalian harus turun lapangan gitu loh. Kalau mau menceritakan tentang Okto Hari itu, pergi, datangi dia, tanyakan gitu loh. Bukan cuma menampung bahasanya si Alvin atau rilisnya si Alvin itu, Elki itu. Ya. Kamu datangi Okto itu, kalau mau saya kasih nomornya, kalian datangi. Tanyakan sama dia, bagaimana sebenarnya persoalan itu. Kalian datangi itu Polda Metro Jaya atau Mabes Polri. Bukan hanya menampung rilis-rilis kemudian taruh di sini. Itu jadi sampah itu media-media kalian itu, penampung sampah. Mending kalau sampah yang bisa digunakan. Ini sampah libido busuk dari si Alvin yang sedang sakit parah itu. Ya tolong itu. Ya, kalau kalian menghargai saya dan yang selama ini membina kalian itu, supaya bisa menulis, supaya bisa mempunyai keberanian untuk menunjukkan kebenaran kepada publik, ya seharusnya kalian mengikuti apa yang saya sampaikan ini. Ya, pola-pola yang saya lakukan itu bukan pola seperti yang kalian lakukan, kerjasama dengan pihak LQ, kemudian kalian dibayar per bulan, menayangkan apapun yang dia sampaikan, mau benar mau salah kalian tayangkan aja. Itu nggak begitu. Itu sebenarnya yang ditentang oleh Dewan Pers itu ya, supaya kalian tahu ya. Atau umumnya lah orang-orang pers itu, mereka nggak sepaham dengan kalian itu. Tetapi saya tetap menghargai. Oke lah, kamu sekarang sudah mau menjadi pewarta, udah. Yang penting kamu mau belajar. Tapi belajar harus benar-benar belajar untuk menjadi yang baik gitu. Bukan menjadi pelacur. Ya. Jadi tolong itu, perhatikan itu. Siapa itu? Marsono itu. Kasuari TV. Adin ada di situ juga. Siapa lagi? Ikhlas. Kalian punya di KPPWI, memalukan buat saya itu. Ya, udah lama dengan saya, tapi mentalnya masih seperti itu. Siapa lagi? Kabir itu. Siapa? Angga yang sering juga dengan saya itu. Ya. Jadi, jadilah sebagai seorang jurnalis yang benar, yang punya idealisme. Dan idealisme itu yang paling kita junjung tinggi. Jangan digadaikan, jangan dilacurkan. Ya. Tolong ya, saya tidak pernah memaki-maki kalian seperti ini ya. Ini karena sudah keterlaluan kalian tuh. Kalian datangi, saya sudah pernah katakan, datangi itu Natalia Rusli. Kalian tanya dia gitu. Kalian wawancara dia gitu. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukan hanya menampung dari sebelah pihak aja, dari LQ saja. LQ itu bukan lambang kebenaran itu. Kalian sudah tahu sendiri, sudah lihat sendiri kenapa Alvin Lim itu dimasukkan penjara 4 tahun lebih lagi itu. Kenapa itu? Ya karena memang pidana gitu loh. Bukan karena kriminalisasi gitu. Ya. Jadi dia bertanggung jawab sajalah terhadap sebuah kesalahan.
Saya saja kalau memang dianggap salah untuk pada saat saya membanting-banting atau merobohkan papan bunga itu, ya udah saya tanggung jawab. Saya taruh badan saya di dalam itu. Ya mau diapakan lah. Ya, tapi orang menghormati saya di dalam. Ya karena mereka tahu gitu apa yang saya perjuangkan gitu. Ya. Jadi nggak seperti apa yang kalian lakukan. Kalian dapat 2 juta rupiah sebulan itu, kemudian kalian nggak fitnah-fitnah orang, sebarkan hoax itu. Emang berkah itu uang itu? Emang apa manfaatnya uang itu? Itu akan jadi, apalagi kalau memberikan kepada istri dan anak-anak Anda itu. Mereka dibesarkan dengan uang buruk, dari pekerjaan buruk bapaknya. Ya tolong ya. Jadi saya mohon maaf kalau memang kalian merasa tersinggung, tapi memang saya mau nyinggung kalian. Supaya kalian belajar untuk menjadi yang lebih baik, bermoral, beretika gitu. Kalau menurut saya kasar, memang kalian sudah tahu dari dulu saya kasar. Kalau kasaran saya selama ini cuma ke aparat, sekarang ke dalam, ke kalian semua, dengarkan baik-baik. Kalian itu pelacur jurnalisme, membiarkan media-media kalian untuk menampung libido, untuk memuas nafsu para komprador hukum itu. Mereka sebaiknya, ya kalau memang mereka merasa bersalah, si Natalia dan Oso itu bersalah, ya udah kalian perjuangkan di hukum sana gitu, di pengadilan. Kalian kan penasihat hukum, orang-orang hukum, kalian tahu itu jalurnya ke sana. Nah nanti usaha-usaha kalian di pengadilan itulah yang akan kita beritakan, bukan dengan menyebarluaskan informasi yang salah itu. Ya. Yang akhirnya berpersepsi bahwa Wilson itu PSK, dia pembina PSK, Dermo. Ya, walaupun benar memang, karena memang akan jadi tuduhan publik pada saya gitu. Karena anak buahnya rupanya ya pelacur-pelacur seperti kalian gitu. Jadi ya wajar aja kalau Elki itu beranggapan bahwa saya di Germonya gitu. Nah, sadari itu. Akhirnya orang akan menilai PPW ini jelek, memelihara pelacur. Makanya saya harus membersihkan PPW ini dari pelacur-pelacur seperti kalian itu. Ya itu perhatikan baik-baik itu. Kalau nggak senang keluar aja. Mau pelihara pelacur-pelacur di sini. Udah diajari, dilindungi. Emang nanti kalau kalian bermasalah hukum terus LK bisa bantu kalian. Tanyakan pada mereka apa yang mereka bisa bantu dan seperti apa kira-kira keberhasilan mereka untuk membantu Anda gitu. Ya selama ini mereka sudah bantu siapa dan siapa yang berhasil gitu mereka bantu itu. Coba tanyakan pada mereka. Terus kalian menghambang pada LK itu. Ya otak ditaruh di mana gitu. Coba renungkan, tanyakan pada LK itu, si Bambang itu, si Alvin itu. Kalau saya bermasalah hukum, apa kalian bantu? Seperti apa? Paling-paling menyebarkan hoax lagi, gitu. Ya. Seharusnya kan mereka beracara di sana, di pengadilan, di ruang pengadilan. Bagaimana mau beracara dia sendiri melakukan hukum gitu? Ya. Kalian tertutup mata hati kalian. Mata aja yang terbelalak gitu. Tapi tidak paham dengan apa yang kalian lihat. Ya, makanya otak itu diasah terus. Ya, bukan hanya ya menampung libidonya si Alvin itu. Ya, kemudian kalian itu memang betul-betul udahlah apa ya? Otak mungkin tumpul, hati juga gitu. Nurani kalian tumpulnya minta ampun gitu. Segitunya kalian itu memberitakan soal Natalia Rusli yang ibunya mati gitu, meninggal, wafat. Terus gara-gara kasus ini dia tidak bisa pulang untuk menengok orang tuanya gitu.
Dia bisa hadir untuk melihat orang tuanya yang meninggal itu sampai dikuburkan. Kalian itu betul-betul nggak punya hati gitu. Hati kalian tuh gelap. Coba aja. Makanya kalian jangan makan uang-uang yang seperti itu. Akhirnya mata batin kalian itu tertutup gitu. Ya. Mata hati kalian itu, nurani kalian itu hancur, nggak berbentuk lagi, nggak bisa merasakan gitu. Saya saja, ya karena saya terlambat mendengar berita itu, ya pada saat-saat terakhir, momen-momen terakhir saya datangi gitu loh. Saya nggak tahu apakah LQ akan mendatangi kalau kalian nanti berduka gitu. Orang tua kalian atau siapapun kalian itu meninggal, apakah dia mau ucapkan belasungkawa dan sebagainya. Jangan kan mau datangi, mungkin belasungkawa aja enggak. Tapi apakah belasan tahun yang saya lakukan dan kawan-kawan lakukan selama ini terhadap kalian tuh masih kurang gitu, masih kurang membuktikan bahwa kita ini betul-betul satu keluarga yang harus saling mendukung, saling membackup, saling melindungi gitu. Janganlah orang dalam keadaan berduka kalian beritakan seburuk-buruknya itu. Waduh, itu buat saya ya akal saya terlalu pendek untuk memahami ya cara berpikir kalian tuh. Memang betul-betul tumpul otak, nurani dan hatinya pun lebih tumpul lagi gitu. Kasihan itu orang dalam keadaan berduka diberitakan kalau benar ini beritanya tidak benar kok, lebih baik kalian datang ke Grand Heaven itu gitu loh. Kalau memang kalian ingin membuktikan bahwa memang Natalia ada di situ, kalian datang gitu loh. Kok tumpul sekali gitu ya akal kalian itu ya. Grand Heaven itu bisa dikunjungi oleh siapa saja. Polisi itu berderet itu mendatangi itu. Kemudian di pemakaman lagi. Berapa pasukan itu polisi datang untuk menengok apakah memang Natalia datang. Terus kok dituduh polisi nggak sanggup untuk menangkap Natalia. Sementara Natalia ada di dalam di pemakaman di tempat rumah duka. Goblok sekali kalian ini ya. Saya nggak habis pikir. Kok bisa begitu ya cara mikirnya. Kalian publikasikan dengan sukacita lagi. Ya, polisi itu sudah berupaya maksimal untuk ya menjaga jangan kalau Natalia datang untuk menjenguk ibunya yang sudah meninggal itu di dalam peti mati gitu. Yang tinggal terbujur kaku gitu loh. Yang mau melihat terakhir kalinya jasad ibunya itu. Polisi itu jaga, setelah itu mungkin mereka tangkap, kemudian ditungguin lagi di kuburan gitu. Kalian kan nggak tahu gitu, karena kalian nggak lihat. Apalagi si Alvin Lim yang di dalam penjara itu bagaimana dia tahu gitu. Jadi logika kalian tuh nggak jalan gitu menurut saya gitu ya. Ya. Karena mungkin memang tidak ada logika kalian tuh. Tumpul otaknya. Jadi prihatinkan sekali ya. Saya sangat prihatin loh. Ya, terus ada lagi yang berikutnya, dia bilang kemarin tuh waktu saya di Lampung Timur dia nyumbang duit ke istri saya. Supaya kalian tahu ya, dia itu tidak jadi penasihat hukum saya, dicoret oleh kawan-kawan, oleh Bang Ujan kawan-kawan karena dia minta duit. Dia tanya berapa honoria gitu. Kalian aduh. Kalian bisa tanya ke saya, bisa tanya ke istri saya, ke Mbak Wina, ada nomornya di kalian itu semua, di grup-grup juga ada. Kalian tanya gitu loh. Mbak Wina ada nggak terima uang dari LQ itu? Sumbangan LQ untuk saya kemarin. Kok seenak-enaknya kalian itu mempublikasikan bahwa istri saya minta duit gitu. Dikasih duit sama LQ. Oh, mak ngang. Memang benar-benar tidak buta kalian tuh. Saya jadi senewan begini jadinya.
Atau Bang Ujang itulah kalian tanya gitu, yang lebih independen mungkin. Kalau istri saya mungkin dia bisa nyangkal, tapi Bang Ujang itulah kalian tanya itu. Seperti apa itu Alvin Lim kemarin dalam tim untuk membela saya itu. Dan yang saya hormati itu ada Bang Haji itu, Pak Haji Yayan tuh, anggota kita yang di Bandung. Itulah yang betul-betul membantu luar dalam itu. Itu orang yang punya hati itu. Dialah yang membantu, memberikan lawyernya, memberikan bantuan, memberikan mobil. Itu lawyer itu berangkat. Bahkan biaya-biaya selama perjalanan. Belum lagi kawan-kawan tuh Bang Husin yang selalu setia setiap kali persidangan, selalu hadir bawa makanan buat para lawyer, buat kawan-kawan yang datang ke persidangan. Nah, mereka itu ada di situ dan kalian bisa tanya mereka gitu loh. Bukan kalian nggak tahu nomor HP mereka. Kalian bisa konfirmasi gitu. Berita yang dari LQ seperti itu kalian bisa tanya. Benar nggak? Bukan hanya langsung diterima, ditelan gitu. Ya, ibarat orang ngocok gitu loh. Dia itu sedang ngocok, sedang masturbasi dan spermanya berceceran kemana-mana. Kalian yang nampung itu loh. Itulah kira-kira pengandaiannya. Media-media kalian itu dipakai untuk menampung libidonya itu. Mendingan kalau libido yang benar. Kalian itu asal otak baik-baik. Perlu kasih puding, makan telur tiap pagi biar cerdas gitu. Baca buku sebanyak-banyaknya, buku-buku tentang moral gitu. Tentang etika. Minimal kalian baca Quran, baca Alkitab, baca kitab-kitab suci itu. Jadi kalian punya kemampuan untuk melihat, tidak hanya melihat dengan mata melotot, tapi juga mata hati dan batin gitu. Kalian pikir saya membina kalian itu untuk jadi pelacur-pelacur seperti sekarang ini? Jadi tolong ya. Soal Natalia itu, DPO, memang iya. Karena kriminalisasi. Kalian nggak tahu kalau si Alvin Lim itu memeras Natalia itu 6 miliar. Mau katanya dia punya gaji 1 miliar per apa itu dari Amerika apa itu. Iya, mungkin dengan hasil. Ya, seperti yang dia lakukan itu, memalsukan KTP. Tuh. Kemudian mengklaim dana-dana asuransi itu, asuransi kesehatan dari aliansi itu. Kalian cobalah banyak belajarlah tentang sesuatu yang akan kalian publikasikan. Ya. Saya kasihan sama kalian dan sayang sama kalian. Ya. Mungkin kalaupun tidak dengan saya, ya kalian akan dihajar oleh orang lain kalau kalian seperti itu. Ya. Jadi tolonglah dengarkan baik-baik apa yang saya sampaikan ini supaya kalian bisa lebih baik gitu. Tujuan saya itu aja itu. Supaya kalian lebih baik, kerjaan kalian lebih berhasil, lebih sukses, dan kesuksesan itu dalam hal yang terbaik gitu. Bukan dengan menjadi pelacur. Jangan pikir saya mencari uang dengan cara-cara yang tidak benar. Lagi mau kerjasama dengan RSO karena ada duitnya di situ. Saya nggak peduli duit itu mau dari mana itu. Saya tidak kerjasama dengan orang untuk mencari uang. Saya mau menciptakan orang-orang yang baik, yang bisa menulis, yang bisa meningkatkan pribadi dan
kepribadian dan keterampilannya, skillnya, kemandiriannya melalui berbagi informasi menggunakan pola-pola media massa. Jadi itu yang menjadi inti dari kegiatan-kegiatan PPW, bukan mencari uang gitu. Nah, ini udah 15 tahun bersama-sama dengan PPW, tapi masih juga tumpul otak. Tumpul otak nggak apa-apa, masih bisa diasah. Ini tumpul hati, aduh. Bagaimana saya memperbaikinya itu? Jadi tolonglah ya. Tolong banget tuh. Saya ingatkan itu, Ikhlas, Marsono, Adin. Terus siapa lagi? Pokoknya sama-sama kawan-kawan yang ada di Kasuari TV itu. Oke, siapa lagi? Pokoknya semua yang suka ya menampung rilisan dari Alvin Lim yang penuh fitnah dan hoax itu. Penuh kebohongan. Ya. Itu sama dengan kalian menampung libido-libido pemuas nafsu mereka. Dan kalian telan mengotori perut kalian. Akhirnya orang yang sudah dalam keadaan berduka pun kalian tidak mampu memikirkan yang seharusnya kalian lakukan sebagai manusia. Ya, itu katanya si LK itu, kalau Natalia DPO supaya mandi ya dianggap kriminalisasi, buktikan di pengadilan. Nah, seharusnya itu omongan itu dikembalikan kepada di Alvin sendiri gitu loh. Buktikanlah di pengadilan bahwa Anda tidak bersalah, bahwa Anda dikriminalisasi, ternyata Anda dihukum gitu. Dihukum 4 tahun lebih. Kalau itu Anda anggap itu kriminalisasi, berarti apa gitu? Hukum kita ini nggak jalan dengan benar. Karena memang dari polisi sampai ke meja pengadilan itu udah nggak beres semua itu. Ya itu kan kalian sudah merasakan sendiri. Kenapa Natalia harus dorong-dorong untuk buktikan di pengadilan? Memang udah jelas kok bahwa kalian itu minta uang gitu, menekan itu Natalia supaya ngasih uang kalian 6 miliar kalau memang mau ya berdamai. Kan otaknya di mana kalian? Yang saya pertanyakan itu otak kawan-kawan media itu loh. Ya, oke lah, si Alvin Lim terserah dia mau ngapain lah. Mau ngocok silakan, mau masturbasi silakan, tapi di tempat lain, bukan di tempat kita gitu loh. Bukan di media-media kawan-kawan. Biar dia bayar PSK yang lebih besar-besar di sana. Ya tolong itu ya. Bang Kabir. Siapa lagi Angga? Kalau kalian nggak berubah, saya malu untuk bertemu dengan kalian tuh. Para pelacur jurnalisme. Maaf ya. Ya kalau saya berkata kasar, ya kalian sudah tahu bahwa mulut saya itu kasar dari dulu. Tapi saya tidak pernah menunjukkan pada kalian, pada teman-teman. Tapi keluar aja pada aparat-aparat yang bobrok itu. Tapi ketika saya lihat kalian juga bobrok di dalamnya, saya akan hajar. Ya silakan. Berubah kalau mau berubah. Kalau mau meningkat, mau lebih baik, lebih maju, silakan. Kalau tidak, ya udah, anggap aja omongan saya ini sampah. Makasih ya. Makasih. Mohon maaf kalau tersinggung.